Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Sya'alillahi rabbil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususnya kita masuk dari Allahumma ta'ala bi hadhihi wa bi hadhihi wa sallallahu syai'un la ilaha illa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah bihi wa bi ummihi wa inna bi asrarihi wa 'ala 'alaina min barakatihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Ar-Rahman kang welas asih ing dalem dunya dan akhirat maring wong mukmin lan wong kafir. Sifat Allah Ar-Rahim kang welas asih maring wong kafir ing dalem akhirat belaka. Alhamdulillah tawi sekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah taala. Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Wassalatu tawi tambahi rahmat adik. Wassalamu lan tambahi keselamatan. Ala sayyidina ingatase muga ingatase Gusti kita rupane Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidil Anbiya'i kang dadi gustine pira-pira nabi wal mursalina lan pira-pira utusan wa ala alihi lan ing atase keluargane nabi wa sahbihi lan pira-pira sahabate nabi ajma'ina hale tias kabehane. Wa ba'du lan sawise nutur bismillah alhamdulillah sholawat lan salam. Fahadihi maka ikilah nerangaken kang arep teka iku durusu awaliyatun pira-pira pelajaran kang bangsa pertama. Iku durusu awaliyatun pira-pira pelajaran kang bangsa pertama. Ilmu dasar ya, pelajaran yang akan kita ulas, yang akan kita kaji, kitab yang kita akan pelajari itu tentang pelajaran yang paling dasar fil akhlaqi ing dalam mertelaaken akhlak, ing dalam permasalahan akhlak. Al-murdiyati kang den ridoni al-murdiyati kang den ridoni wada'tuha kang nyelehaken ing hadhihi durus li talabatil ulumi
li talabati kadue pira-pira wong kang luruh ilmu, li talabatil ulumi kadue wong kang pira-pira luruh ilmu, ad-diniyati kang bangsa agama. Kitab ini merupakan awal ya atau kajian pertama di dalam ilmu akhlak ya. Terutama ini sasarannya untuk orang yang sedang mencari ilmu ya. Bisa santri, bisa siswa yang kalau di formalnya, atau di madrasah-madrasah diniyah, madrasah-madrasah yang khusus untuk mempelajari tentang agama. Waqad dhamantuha lan ngumpulaken temen ing hadhihi durus. Waqad dhamantuha lan ngumpulaken temen ing hadhihi durus minal akhlaqi saking pira-pira budi pekerti, ma ing perkara yahtaju kang butuh ilaihi maring ma apa talibul ilmi wong kang luruh ilmu, fi bidayati amrihi ing dalem kawitane perkarane hadhihi durus. Fi bidayati amrihi ing dalem kawitane perkarane talibul ilmi. Tentu yang namanya akhlak itu paling nomor satu bagi seseorang yang mencari ilmu, khususnya ilmu-ilmu agama. Berarti sasarannya ini kepada santri ya, atau kepada anak-anak yang sekolah madrasah ya. Madrasah biasanya itu khusus yang dipelajari itu lebih banyaknya itu 80% tentang ilmu-ilmu keagamaan ya. Maka hal yang paling utama, hal yang paling dinomorsatukan di dalam mencari ilmu seorang santri ialah ada pada budi pekertinya atau ada pada akhlaknya ya. Hatta idza wafaqahu, sehingga ing dalem nalikane paring pitulung, hatta idza wafaqahu, sehingga ing dalem nalikane paring pitulung ing talibul ilmi sapa Allah Gusti Allah, sapa Allah Gusti Allah li tahalluqi maring gawe budi pekerti biha kelawan akhlak, kana ana sapa talibul ilmi marjuwan kang ngarep-ngarep ayang fa'ahu ing yen ta paring manfaat ing talib sapa Allah Gusti Allah bi ilmihi kelawan ilmune talib, wa ayang fa'ala yen ta manfaati sapa Allah bihi kelawan ilmuhu, bihi kelawan ilmuhu kasiron ing wong akeh min khalqihi saking makhluke Allah. Wallahu utawi Gusti Allah iku waliyun dat kang nguasani pituduh, iku waliyur rasyidi, iku waliyur rasyadi, iku waliyur rasyadi dat kang nguasani pituduh, wal hadi kang nuduhaken ila siratil mustaqim maring dalan kang jejeg. Ihdinas sirat ila siratil mustaqim maring dalan kang jejeg. Ini suasananya agak beda ya, kalau pasaran ngajinya ada di kebun, beda kayak seperti ngaji-ngaji biasa ya. Nah, di dalam mukadimah ini muallif atau pengarang kitab Wasoya ini menitik beratkan bahwasanya ketika seorang santri ingin mendapatkan, ingin mengharapkan ilmu yang manfaat, maka salah satunya ruh yang paling utama ada pada akhlaknya. Nomor satu akhlak ya bagi seorang penuntut ilmu ya. Makanya kenapa harus sam'an wa ta'atan, karena ruh yang paling terpenting dalam seorang pelajar khususnya santri ada pada jiwa akhlaknya, budi pekertinya, tingkah lakunya ya.
di kehidupan sehari-hari, khususnya ke para ustadz atau ke para pengajarnya. Ya, banyak cerita orang yang su'ul adab, ya, atau akhlaknya itu jelek terhadap guru. Dia itu ya nggak jadi apa-apa, hasilnya nol, ya, kalah dibandingkan dengan orang yang biasa-biasa saja tetapi sam'an wa ta'atan, ya, nurutnya luar biasa, akhlak budi pekertinya luar biasa terhadap guru, sehingga jalan untuk manfaat ilmunya itu lebih gampang dibandingkan orang yang pintar tapi tidak nurut terhadap guru atau pada ustadz atau pada kiai. Ya, awas ya, akhlak nomor satu. Masalah pintar nggak pintar, ya, masalah IQ-nya rendah ataupun tinggi itu tidak menjamin kemanfaatan ilmu. Yang menjamin kemanfaatan ilmu yang pertama ada pada akhlak terhadap ustadz atau guru. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awal. Ad-darsul awal utawi pelajaran kang pertama iku nasihatul ustadi. Iku nasihatul ustadi mertelaken nasihate ustad atau guru litilmidhihi maring murid, litilmidhihi maring murid ustad atau murid guru. Ya bunayya he anak cilik ingsun, ya bunayya he anak cilik ingsun, arsyadaka muga-muga nuduhaken ing sira, arsyadaka muga-muga nuduhaken ing sira sapa Allahu Gusti Allah, wa waffaqaka lan paring pitulung sapa Allah ka ing sira, wa waffaqaka lan paring pitulung sapa Allah ing sira li sholihil a'mali maring bagus-baguse amal. Innaka karena setuhune sira minni saking ingsun bimang zalatil waladi, bimang zalatil waladi nganggon-nganggon anak, min abihi saking bapae walad. Innaka setuhune sira minni saking ingsun bimang zilati iku bimang zilati kelawan nganggon-nganggone anak, min abihi saking bapae walad. Yasuruni bungahaken, yasuruni bungahaken ing isun apa an aroka nyenta ningali isun ing sirah, apa an aroka ningali isun ing sirah sahihal binyati, sahihal binyati ing wong kang waras awake, qawiyan kang kuat, qawiyan qawiyal idraki kang kuat otake, qawiyal idraki kang kuat otake, zakiyal qalbi kang bersih atine, zakiyal qalbi kang bersih atine, muhadzabal akhlaqi kang den bagusaken akhlake, muhadzabal akhlaqi kang den bagusaken akhlake, muhafidhon alal adabi, muhafidhon tur kang reksa alal adabi ing atase pira-pira adab, muhafidhon tur kang reksa alal adabi ing atase pira-pira adab, baidan kang adoh, baidan kang adoh alal fuhsyi ing atase kealaan, alal fuhsyi ing atase kealaan fil qauli ing dalam pengucap,
fil qauli ing dalam pengucap, latifal muasyarati turkang alus bebaturane, latifal muasyarati turkang alus bebaturane, mahbuban kang demen min ikhwanika saking piro-piro sedulure sira, min ikhwanika saking piro-piro sedulure sira. Jadi pelajaran yang pertama, mualliful kitab, seorang pengarang kitab itu meletakkan nasihat ustadz terhadap para muridnya, bahwasanya yang paling pertama ustadz atau guru sampaikan yaitu tentang dimana semoga anak-anak atau para murid atau para santri ini mendapat petunjuk, ya, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Kemudian kenapa demikian? Karena sesungguhnya ustadz atau guru itu menganggap bahwasanya para santri ini atau para murid ini sebagai anaknya sendiri, ya. Jadi kalian bisa lihat dimanapun ustadz atau guru yang ada di pesantren itu tidak menganggap kalian itu orang asing, tetapi menganggap kalian itu anak sendiri, ya. Sehingga marahnya seorang ustadz itu dianggap sebagai bentuk kasih sayang, bukan semena-mena karena si ustadz ini punya dendam terhadap kalian, ya. Jadi kalau ada orang yang atau santri yang barangkali ditampok, ya, digaplok, ya, itu kalian jangan pernah punya rasa orang tua saya saja nggak pernah gaplok saya seperti ini. Nah, nih kebanyakan malah blundernya santri zaman sekarang itu seperti itu. Nah, kalau dulu santri itu hebat-hebat, nggak cengengan, nggak manja, mau digaplok, mau ditampak, mau dicewer, ya nggak ngadu ke orang tua. Karena apa? Prinsipnya santri zaman dulu itu bahwasanya guru itu sudah dianggap menjadi orang tua sendiri, ya. Nah, kalau orang tua biologis ya jelas bapak ibu kalian sendiri yang ada di rumah, ya. Tapi kalau orang tua yang secara ruhani, yang memberikan penerangan, yang memberikan ilmu, ya, yang nggak lain yang nggak bukan hanyalah seorang ustadz dan guru. Makanya yang legowo, kalau kalian digaplok, ditampok, berarti ada yang salah di diri kalian, ya. Tapi kalau sudah melewati batas, ya, main semacam penganiayaan, ya baru protes, ya. Orang nggak punya salah apa-apa, tiba-tiba digaplok dari belakang. Nah, ini yang salah, ya. Hati-hati. Tapi kalau tiba-tiba ada santri yang ngantukan digaplok, salah apa benar kalau kayak gitu? Salah apa benar? Ada santri yang ngantuk aja, tiba-tiba digaplok sama gurunya, sama ustadznya. Terima nggak? Ya harus terima. Ya, harus terima. Karena apa? Karena itu tujuannya mendidik supaya apa? Nggak tertinggal dengan pelajaran. Kadang-kala ada yang nggak terima dibangunkan. Lagi enak-enak ngimpi, lagi enak-enak ngantuk, ya, tiba-tiba digaplok, mencicil matanya, lotot. Hati, ya. Nah, jadi balik lagi, prinsipnya seorang santri itu menganggap bahwasanya guru itu adalah orang tua, sehingga jangan pernah menganggap guru ini sebagai orang asing, ya. Doakan, ya. Kemudian seorang ustadz atau seorang guru itu sama halnya dengan orang tua biologis, yaitu mengharapkan bahwasanya anak itu sehat secara jasmani wa ruhani, mengharapkan kecerdasan dari otaknya, ya, ya, meskipun otak seseorang itu beda-beda, ya. Ada yang bisanya Fatihah aja, sampai digoblok-goblok pun tetap Fatihah aja bisanya, ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting nurut, ya, yang penting nurut. Kemudian zakiyul qalbi, yang bersih hatinya, jauh dari sifat dengki, ya, sifat apalagi yang berbangsa hati, iri, ya.
muhadzabul akhlaqi, dan akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik ini bukan semena-mena hanya berlaku untuk guru, tetapi sesama teman sepergaulan wajib dijaga akhlaknya ya. Ada enggak yang main gojol-gojogan? Ada enggak? Banyak mungkin ya. Masih berlaku enggak di sini gojol-gojogan? Tapi ulama atau santri zaman dulu itu berkat gojol-gojogan itu ya mentalnya nambah kuat. Ya, beda zaman sekarang. Digojlok malah murung diri boyong. Ya. Ya. Keluarannya juga, outputnya juga beda ya. Makanya zaman dulu itu santri itu ya kuat digojlok, kuat di ini, akhirnya mentalnya setelah digojlok, digodok, setelah beberapa banyak ujian turun terjun ke rumah ya nggak kaget karena dulunya sering digojlok-gojlokin. Tapi biasanya santri yang sering digojlok-gojlokin ini nih yang manfaat nih nantinya. Ini kalau mau manfaat digojlok aja dah. Jangan ya, jangan. Wahhabidul adab, harus menjaga adabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuwasil fuqara, kang nulungi sira, tuwasi kang nulungi sapa sira al fuqara ing pira-pira wong fakir. Saling tolong menolong ya pada fakir miskin. Wa tusyfiqu ala du'afa, wa tusyfiqu lan ulasa sapa sira ala du'afa ing atase wong kang apes, tidak mampu. Sama, kalau ada temannya belum bestel ya dikasih, jangan koret ya, jangan medit ya. Makanan disimpan di lemari, akhirnya dibobol. Biasanya apa? Ya, jadi harus saling tolong menolong, saling membantu sesama ya, apalagi yang membutuhkan. Yang belum bestel itu membutuhkan atau tidak? Butuh, mereka butuh jajan, mereka butuh makan. Ya, kitanya yang masih ada uang, ya cobalah bareng-bareng aja makanya ya. Tapi ini kadang-kala nih ya, belak dagil ya. Orang yang sudah dibantu ini nih, watados wajah tanpa dosa. Yang sudah dibantu ini nih ya, biasanya seenaknya sendiri. Waktu susah dikasih, giliran dirinya itu banyak makanan, lupa sama yang nulung. Nih orang yang kayak gini nih harus dibasmi nih ya. Jadi makanya pentingnya berakhlak itu seperti itu ya, harus saling tolong menolong, jangan enak sendiri ya. Apalagi hidup di pondok ya. Hidup di pondok itu latihan, nanti ketika kalau sudah di pondoknya satu sama lain memahami, otomatis juga terbiasa ketika pulang di masyarakat ya. Taghfiruz zalati, taghfiru ngampura sapa sira az-zalati ing pira-pira keluputan. Wa ta'fu lan ngampura sapa sira as-sayyiati ing pira-pira sifat ala. Wala tufarrid lan aja pepeka sapa sira fi sholatika ing dalam salate sira. Makanya tadi ya, kita harus bisa memaafkan apa yang sudah diperbuat oleh teman kita meskipun balasannya tidak setimpal. Makanya orang yang paling celaka itu orang yang mengharapkan kepada orang lain ya. Jadi nggak usah berpikiran saya ngasih ini suatu saat nanti saya wajib nih dapat balik lagi seperti ini, jangan ya. Makanya pentingnya itu tidak mengharapkan apapun terhadap orang lainnya seperti ini, supaya legowo hatinya kalau seorang tersebut membalasnya tidak sesuai dengan harapan kita ya. Wala tufarid fi sholatika wala tuhmilan aja gegampang sapa sira. Wala tuhmilan aja gegampang sapa sira fi ibadati ing dalam ibadahe, fi ibadati rabbika ing dalam ibadahe ing pangeran sira. Jadi jangan digampang ya ibadah, sholat.
sholat isya, sholat subuh. Kalau di sini sih mungkin masih bisa kekontrol, tapi kalau sudah di rumah, alarm sudah dibunyikan 4:30, dimatiin aja, tapi enggak sholat, masih ada jam 5, ternyata bangunnya 6:30. Ya, makanya jangan digampang ya, jangan dibikin enteng segala sesuatu, apalagi yang menyaut atau yang menyangkut tentang ibadah ya. Ya bunaya, anggap backsoundnya ini nih ya, backsoundnya pintu. Ya bunaya, he anak cilik ingsun, ingkung ta lamun ana sapa sira, takbalu nerima sapa sira, nasihata ing nasihat, nasihata nasihin ing nasihate wong kang ngarepaken bagus, nasihata nasihin ing nasihate wong kang ngarepaken bagus. Fa ana mangka utawi ingsun iku ahakku luwi hak, iku ahakku man luwi hak-hake wong, iku ahakku man luwi hak-hake wong. Takbalu kang nerima sapa sira, nasihatahu ing nasihate wong. Ana utawi ingsun iku ustaduka gurune sira, wa muallimuka lan wong kang mulang ing sira, wa murabbi ruhika lan wong kang ngurip-ngurip ruhe sira, wa murabbi ruhika lan wong kang ngurip-ngurip ruhe sira. La tajidu ora nemu sapa sira, ahadan ing wong suwiji, la tajidu ora nemu sapa sira, ahadan ing wong suwiji, akhrasa ingkang luwih loba, akhrasa ingkang luwih loba, ala manfaatika ing atase manfaati ing sira, ala manfaatika ing atase manfaati ing sira, wa salahika lan bagus-baguse sira, minni tenimbang saking ingsun, minni tenimbang saking ingsun. Jadi ketika ada orang yang banyak ya, yang banyak memberi nasihat terhadap kamu ya, nasihat itu isinya ya pitutur kebaikan atau omongan-omongan kebaikan ya, maka yang wajib kalian terima, bukan wajib ya, maka orang yang paling berhak ya kalian terima nasihatnya, utamakan nasihat dari seorang ustadz atau seorang guru. Ya, banyak nih, ada orang tua, ada kakak, ada adik, ada yang lain-lain ya. Kemudian ada ustadz, semuanya itu nasihatnya baik. Tapi utamakan nasihat guru. Karena apa? Karena ana ustaduka wa muallimuka wa murabbi ruhika. Karena seorang ustadz itu adalah orang yang memberikan segalanya. Baik itu pelajaran di dalam kehidupan, baik itu penerangan khususnya di dalam hati seseorang. Ya, makanya yang paling wajib diutamakan adalah nasihat dari guru. Ya, di samping itu ada orang tua. Ya, makanya kenapa para sahabat pada zaman dulu itu lebih mementingkan Rasulullah ketimbang orang tuanya. Karena apa? Karena Rasul itu membimbing secara teratur ya, baik di dalam beragama, baik di dalam bersyariat, baik di dalam kehidupan masyarakat ya, apalagi di dalam murabbi ruh, di dalam ruhinya, di dalam hatinya. Sekarang nggak ada Rasul, maka pindah ke siapa? Ke ulama, al ulama'u warasatul anbiya. Ya. Jadi balik lagi ya, kenapa zaman dulu itu lebih mementingkan
Rasul daripada orang tuanya ya karena alasan ini. Rasul yang sudah mendidik, Rasul yang sudah memberikan ilmu tentang keagamaan, Rasul yang sudah memberikan jalan ya segalanya, sehingga mempermudah ya, mempermudah atau solusinya itu selalu ada ketika ada Rasulullah ya. Kalian la tajidu ahadan akhrasu ala manfaatika wa salahika minni. Tidak ada yang selain guru nih ya yang bisa memberikan kemanfaatan, yang bisa memberikan pengamalan secara baik, yaitu ada pada diri seorang guru. Ya, makanya sam'an wa ta'atan. Gak boleh kalau disuruh sama guru, disuruh sama ustadz ya, khususnya guru yang memberikan secara Islamiah pelajaran-pelajaran agama ya harus lebih utamakan. Ya bunayya, he anak cilik ingsun, ini setuhune ingsun laka kaduwe sira iku nasihun, iku nasihun kang pitutur bagus, iku nasihun kang pitutur bagus, aminun tur kang den percaya. Fakbal maka nerimaha sapa sira ma ing perkara, fakbal nerimaha sapa sira ma ing perkara al ma ulqihi, ma ing perkara ulqihi kang mulangaken isun ing ma alaika ing atase sira, ulqihi kang mulangaken ingsun ing ma alaika ing atase sira, minasoihi saking piro-piro pitutur, wa'malan ngamalakena sapa sira, wa'malan ngamalakena sapa sira bihi kelawan ma fi khuduri ing dalem nekaaken, wa bainaka lan ing dalem antarane sira, wa baina ikhwanika lan ing dalem antarane sedulur sira, wa bainaka lan ing dalem antarane sira, wa baina nafsika lan ing dalem antarane awake sira. Jikalau ada ustaz memberi nasihat yang baik, maka amalkan ya, terima dan amalkan ya. Diamalkannya fi huduri wa bainaka wa baina ikhwanika, baik itu dengan saudara, baik itu dengan sesama, khususnya wa baina nafsika, apalagi di dalam kalian sendiri harus diamalkan. Ya bunayya, he anak cilik ingsun, idza lam ta'mal ing dalem nalikane ora ngamalaken sapa sira, idza lam ta'mal ing dalem nalikane ora ngamalaken sapa sira binasihati kelawan pituture ingsun, binasihati kelawan pituture ingsun fi khalwatika ing dalam tingkah dewekan, ing dalam tingkah dewekane sira, fi khalwatika ing dalam tingkah dewekane sira, fakol lama maka kidik banget, fakol lama maka kidik banget, fakol lama tuhafidu, fakol lama tuhafidu maka kidik banget ngreksa ing sira, alaiha ingatase nasihat, alaiha ingatase nasihat, wa baina ikhwanika lan ing dalam antarane piro-piro sedulure sira, wa baina ikhwanika lan ing dalam antarane piro-piro sedulure sira. Nah ini ya penting juga nih, kalau nasihat itu tidak dilakukan ya ketika kalian sendiri, dalam artian contoh seorang guru itu jangan pernah melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Nah
Kemudian ketika kamu tidak melakukan dalam keadaan sendiri, contoh ya, di luarnya sih iya nggak ngelakuin, ya, nggak boleh pacaran, nggak boleh apalagi nggak boleh nyolong, nggak boleh ini, nggak boleh itu ya. Tetapi ketika melihat celah dia sendiri, ya, maka dicomot barang orang lain. Ini nih yang bahaya ya. Ketika tidak dilakukan, kemudian dilakukan sendiri ketika tidak ada orang, nah itu maka kemudian pengamalannya juga nanti akan ribet ketika diamalkan banyak orang. Nah, hati-hati ya. Kalau sendirinya tidak bisa mengamalkan ketika nggak ada orang, itu akan susah ketika diamalkan banyak orang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, anak cilik ingsun, idza lam tattakhidni, ing dalem nalikane orang ngalap sira ing ingsun, idza lam tattakhidni, ing dalem nalikane orang ngalap sapa sira ing ingsun, kudwatan ing manut ing panutan, kudwatan ing panutan, kudwatan ing panutan, Fabiman maka kelawan sopo takta dimanut sopo sira. Kalau kamu nggak mengikuti guru, siapa yang kalian ikut? Masa setan ya. Wa alamalan ingatase apa? Wa alamalan ingatase apa? Tujhidu mayahaken sira nafsaka ing awak dheweke sira. Tujhidu mayahaken sira nafsaka ing awake sira fil julusi ing dalem lungguh, amami ing dalem arepe ingsun, amami ing dalem arepe ingsun. Ya bunayya, he anak cilik ingsun, innal ustada setuhune ustad atau guru, innal ustada setuhune guru iku la yuhibbu ora demen sapa ustad min talamidihi saking pira-pira muride ustad illa soliha angin wong kang bagus, illa soliha angin wong kang bagus, al muaddaba kang den tata krama, al muaddaba kang den tata krama. Fahal yasuruka anata bungahaken ing sira, fahal yasuruka anata bungahaken ing sira, opo ayyakuna nyenta ana, opo ustaduka ustade sira, wa murabbika lan wong kang murid-murid ing sira, ghairadin iku ghairadin ora rido angka saking sira, wala tami'in lan ora wong kang ngarep-ngarep fi sholahika ing dalem baguse sira, fi sholahika ing dalem baguse sira. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ustadz atau guru itu tidak senang ketika melihat santrinya itu bablas, santrinya itu terjerumus pergaulan bebas, santrinya itu tidak melaksanakan apa yang dia sampaikan, ya. Jadi kalau ada guru marah, ya berarti tandanya kamu harus stop tentang kenakalan kamu, ya. Jangan sampai kita membuat ustadz atau guru kita itu marah sehingga nanti wa murabbika ghairu radin, sehingga efeknya apa? Guru itu nggak ridho. Kalau guru itu nggak ridho, otomatis yang diajarinya itu nggak bakalan nyampe, ya. Nah, makanya ada 3 ruh. Yang pertama itu guru, yang kedua itu santrinya, ya. Yang ketiga itu tata krama, ya. Ketiganya kalau kurang satu, ya, maka tidak akan manfaat, ya. Guru kalau
tidak ridho terhadap anak didiknya meskipun pintar, nggak akan jadi. Ya. Anak didiknya nggak siap nerima dari guru, nggak akan jadi juga. Ya. Yang ketiga, tata keramanya. Ya. Tata keramanya itu ke gurunya kalau nggak baik maka nggak akan jadi. Maka komponennya itu harus lengkap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya hai anak cilik ingsun, ini setuhune ingsun. Iku uhibbu demen ingsun. Laka maring sira al khaira ing bagus. Al khaira ing kebagusan. Fasa'idni maka nulungana sira ni ing ingsun. Ala solil khairi ing atase nekaaken kebagusan. Ala solil khairi ing atase nekaaken kebagusan ilaika maring sira. Bitaati kelawan taat. Bitaati kelawan taat wal imtithali lan manut lima maring barang wal imtisali lan manut lima maring barang amruka kang merintah ing sira bihi kelawan ma mimma karimil akhlaki saking piro-piro budi pekerti kang mulia bihi kelawan ma mimma karimil akhlaki saking piro-piro budi pekerti kang mulia. Sebaliknya, guru ini akan semakin cinta, akan semakin senang ketika melihat santrinya itu berbuat baik, apalagi mentaati segala peraturan, mentaati segala omongan, nasihat yang disampaikan oleh guru terhadap santri-santrinya. Dan ala isolil khairi ilaika. Guru ini semakin cinta juga ketika apa yang sudah ia sampaikan kemudian disampaikan juga ke orang lain. Artinya apa? Ketika kamu dapat ilmu dari seorang guru, sampaikan juga ya ke orang lain. Supaya apa? Kebagusannya itu tidak berhenti sampai di situ. Dan akhirnya apa? Yang menjadikan amal soleh yaitu ya, yang menjadikan amal soleh, yang menjadikan seseorang itu jariahnya nggak akan putus, yaitu kamu menyebarkan ilmu dari guru A, kemudian yang disebarkan oleh kamu juga disebarkan lain ke orang lain juga, maka nggak akan pernah berhenti tuh jariahnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya hai anak cilik ingsun. Al khuluqu utawi budi pekerti. Al hasanu kang bagus. Al khuluqu utawi budi pekerti al hasanu kang bagus iku zinatul insani dadi pepaese manusia. Iku zinatul insani dadi pepaese manusia. Ya, akhlak yang baik itu menjadi perhiasannya seorang manusia. Ketika sudah dikasih perhiasan, otomatis dia itu akan mencolok, ya, akan dipandang, ya, meskipun ya punten-punten orangnya itu playa-playe, orangnya itu mungkin hitam gelap, ya, orangnya itu mungkin nggak karuan bentuk wajahnya, ya, kayak Hajar Aswad, masya Allah hitamnya, tapi Hajar Aswad mulia, ya. Tapi ketika seseorang sudah dihiasi dengan akhlak, ya, sudah nyantol perhiasannya di dalam tubuh kamu, maka seseorang itu tidak akan menganggap kamu itu remeh. Kalau sudah punya perhiasan, otomatis orang itu matanya ini akan tertuju pada kamu. Ya, artinya apa? Kamu tidak akan disepelekan kalau sudah punya perhiasan. Awas, bukan perhiasan yang emas ya. Kalau itu hanya bernilai pada harga, tidak bernilai pada sesuatu dalam kehidupan. Ya. Ya mending baik ya. Ya mending baik kalau seseorang itu sudah punya perhiasan. Mana ini gampang dideleng wong. Ya. Wah, akhlaknya bagus. Oh, anaknya bikar sini. Mondok. Akhirnya apa? Ya akhirnya dipandang oleh orang lain, akhlaknya bagus. Akhirnya apa? Jariah juga nanti, anaknya dipondokkan sajalah, di pondok Salafiyah. Alhamdulillah itu amal jariah juga, Bang.
fi nafsi ing dalam awak dheweke wong wa baina ikhwanihi lan ing dalam antarane sadulure. Rujuknya kemana? Sebentar ya. Wa baina ikhwanihi dalam sedulure wong wa ahlihi lan keluargane wong apa salah ya. Rujuknya itu fi nafsihi ing dalam awak dheweke insan. Ing dalam awak dheweke insan wa baina ikhwanihi lan ing dalam antarane sedulure insan wa ahlihi lan keluargane insan wa ashiratihi lan pergaulane insan wa ashiratihi lan pergaulane insan fakun ana hasabu sira iku hasanal khuluqi wong kang bagus budi pekertine. Iku hasanul khuluqi kang bagus budi pekertine. Yahtarimka maka mulia akan ing sira sapa annasu manusa. Wa yuhibbuka lan demen sapa nas ka ing sira. Ya. Jadi benar, ketika seseorang itu sudah punya perhiasan, maka ya perhiasan tadi itu berupa akhlak yang baik ya. Akhlak yang baik, maka seseorang itu akan memuliakan kamu. Kamu tidak dianggap remeh, kamu tidak dianggap sepele ya oleh orang lain. Dan orang lain pun akan mencintai kita ya. Sedap dipandanglah kalau sudah punya perhiasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya he anak cilik ingsun. Idza lam tuzayyin ing dalem nalikane ora maes-maesi sapa sira. Idza lam tuzayyin ing dalem nalikane ora maes-maesi ing sira. Ilmuka ing ilmu sira. Ilmaka ing ilmu sira. Bikarami akhlakika kelawan mulia akan akhlake sira. Bikarami akhlakika kelawan mulia akan akhlake sira kana maka ana apa ilmuka ilmu sira iku adharru luwi bahaya alaika ing atase sira. Iku adharru luwi bahaya alaika ing atase sira. Iku adharru luwi bahaya alaika ing atase sira min jahlika tenimbang bodohe sira. Hati-hati ya, kalau seorang sudah punya kepintaran, kalau sudah seseorang punya ilmu, maka hiasilah dengan akhlak yang baik. Ya. Karena apa? Karena tidak punya akhlak itu lebih bahaya daripada orang yang tidak punya ilmu. Artinya apa? Orang yang bodoh itu lebih baik daripada orang yang tidak punya akhlak. Ya. Makanya sepintar apapun orang kalau tidak dihiasi dengan akhlak yang baik maka bernilai nol. Tadi ya sudah saya sampaikan di awal. Ya. Jadi nggak ngaruh orang yang pintar tapi akhlaknya jelek. Ya. Masih mending orang yang bodoh tetapi akhlaknya itu bagus. Ya. Tapi jangan jadi landasan bahwasanya kamu jadi orang yang bodoh. Ya. Kalau bisa akhlaknya baik, pinter, soleh, calon menantu idaman. Ya, jangan kalah sama orang yang berdasi. Santri harus punya talent, bakat yang lain dari yang lain. Ya. Disuruh apapun bisa. Ya. Disuruh Rabi 4 mau nggak? Mau ya. Aduh. Ya, satu aja bikin pusing apalagi 4 ya. Nah, bahasa perempuan itu luar biasa repotnya ya. Udah tafsiran terserah aja banyak tuh.
Tafsiran terserah tuh banyak di dalam kamus perempuan. Makanya kalau yang sudah punya istri 4 itu luar biasa sebenarnya kepalanya itu ya. Salut sama orang yang punya istri 4. Ya. Intinya balik lagi yang namanya orang pintar itu harus dihiasi dengan akhlak. Fa innal jahila maka setuhune wong kang bodoh. Fa innal jahila maka temen setuhune wong bodoh iku makdurun diampura bijahlihi kelawan bodone wong. Bijahli kelawan bodone jahil. Bijahli kelawan bodone jahil. Wala udrolan ora ana udur. Balik lagi tadi ya, kenapa orang yang bodoh itu lebih baik daripada orang yang pintar tapi tidak berakhlak? Karena orang yang bodoh itu bisa diampura, bisa dimaafkan karena kebodohannya. Ya. Dia makan siang-siang ketika puasa, ya pantas karena dia itu orang bodoh. Ya. Tapi ini orang pintar ya, makan di bulan puasa siang-siang ya, tidak ada toleran. Makanya lebih bahayanya ini letaknya ada di sini ya. Wala udro lan ora ana udur, lan ora ana dispensasi udur itu ya. Lil alimi maring wong kang alim. Lil alimi bukan maring ya, kadue. Lil alimi kadue wong kang alim ing danasi ing dalem sandinge manusa. Ing danasi ing dalem sandinge manusa. Idza lam tatajammal ing dalem nalikane ora gelem gawe bagus. Idza lam tatajammal ing dalem nalikane ora gelem gawe bagus sapa alim bimahasini syami kelawan piro-piro tingkah kang bagus. Kalau ada orang alim kemudian dia itu tidak berbuat baik ya, maka ya tidak ada toleran, udah dicapnya jelek ya. Dicapnya jelek. Ya bunaya he anak cilik ingsun. Makanya berat jadi seorang kiai itu ya, berat. Nah, salah sedikit saja sudah ayo jadi omongan, banyak omongan ya. Ada yang tidak sesuai dengan ucapannya ya ayo jadi bahan cibiran nantinya. Makanya tanggung jawabnya seorang alim, ulama, kiai ya itu ya berat, sangat berat. Apa yang dia ucapkan harus diamalkan. Ya bunayya he anak cilik ingsun, la ta'tamid aja tetanggenan sapa sira. La ta'tamid aja tetanggenan sapa sira ala muraqabati ing atase olihe ngijen-ngijen. Ala muraqabati ing atase nginjen-nginjen ingsun laka maring sira. Fa inna muraqabataka maka setuhne olihe nginjen-nginjen sira. Olihe nginjen-nginjen sira linafsika maring awak dheweke sira. Iku afdalu luwih utama. Iku afdalu luwih utama wa anfa'u lan luwih manfaat mim muraqabati saking nginjen-nginjen ingsun laka maring sira. Nah, ini juga ya nasihat selanjutnya itu jangan hanya berpatok pada pengawasan dari seorang guru. Artinya apa? Ketika di depan mata guru baik ya,
Tetapi yang paling lebih utama itu pengawasan ada pada diri sendiri, ya. Karena bisa jadi kita berpatokan terhadap apa pengawasan dari guru di depan mata ini, ketika sendiri malah tidak dilakukan. Makanya lebih utama itu pengawasan diri sendiri ketimbang pengawasan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, he anak cilik ingsun. Qala wisdawu. Sapa Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha setuhune Gusti Allah iku istakhlasom bersihaken sapa Allah. Iku istakhlasom bersihaken sapa Allah. Hadad dina ing ikilah agama. Hadad dina ing ikilah agama. Linafsi maring date Allah, linafsihi maring date Allah. Wala yasluhu lan ora patut. Wala yasluhu lan ora patut lidinikum kadue agamae sira kabeh. Kadue agamae sira kabeh illa sakhau angin loman. Angin loman wa husna lan wa husnul khulqi. Wa husnul khulqi lan baguse akhlak. Wa husnul khulqi lan baguse akhlak. Ala eling-elinga sapa sira. Ala eling-elinga sapa sira. Fazayyinu maka maes-maesi sapa sira. Fazayyinu maka maes-maesi sapa sira dinakum ing agama sira bihima kelawan as-sukha wa husnul khuluq. Bihima kelawan as-sukha wa husnul khuluq. Jadi ini sesuai dengan dawuh Kanjeng Nabi bahwasanya Allah itu telah membersihkan agama kita. Ya. Artinya apa? Artinya seluruh agama Islam ini, seseorang dilahirkan Islam itu dalam keadaan yang bersih, tidak ada dosa. Ya. Maka hiasilah, ya. Hiasilah dengan berbuat baik dan berakhlakul karimah. Ya, jadi intinya apa? Intinya Kanjeng Nabi ini menyuruh kita agar selalu berbuat baik dan berbudi pekerti yang luhur, yang baik. Wa ma ba'dahu wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad ya rabbi sholli wa sallim rabbi bil mustafa al-qasida bilana nada ya wasi'an karami Allah alayhi wa syafa'atu kulli hawlin al-awwalihu ta'imi rabbi fanfa'na bidardan wa dina husna bihurmati wa amitna fi tariqati wa mu'afati minal fitnati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.